Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuwaiko Bisasya dari Fakultas Hukum semester 2. Di sini saya akan membahas kembali perihal hukum pidana. Hukum adalah aturan di mana mengatur kehidupan manusia dan masyarakat. Bisa jadi hari ini berlaku dan bisa saja suatu saat nanti tidak berlaku lagi, tergantung dengan kehidupan masyarakat saat ini. Menurut Profesor Multjat Nuh SH, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Hukum pidana merupakan hukum bagi kriminalitas dan hukum perdata berkaitan dengan uang dan bisnis. Hukum pidana adalah salah satu cabang dari ilmu hukum yang mempelajari larangan dan keharusan, di mana yang melanggarnya akan diberikan sanksi yang lebih tajam dari cabang hukum lainnya. Hukum pidana terjemahan dari istilah Belanda yaitu straf yang artinya hukum dan recht yang artinya hukuman, yang artinya hukum-hukuman. Tujuan hukum pidana selain mengatur tingkah laku manusia juga untuk melindungi hak asasi manusia dan masyarakat. Fungsi hukum pidana berfungsi sebagai pelindung kepentingan hukum terhadap setiap perbuatan yang merugikan dengan sanksi berupa pidana. Hukum pidana dibagi dua. Yang pertama adalah hukum pidana material, mengendalikan penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan sanksi pidana. Hukum ini diatur dalam KUHP di Indonesia. Yang kedua adalah hukum pidana formil, mengendalikan penerapan hukum pidana material. Pengaturan hukuman ini disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum kegiatan pidana di KUHP. Hukum pidana yang dipelajari sampai kapanpun hanya 3 hal. Yang pertama, perbuatan pidana. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga, sanksi pidana. Akan diajarkan oleh hukum pidana formal, di mana hak sebuah negara untuk menerapkan sanksi atau hukuman yang disebut dengan straf. Sanksi pidana akan ada kalau perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ada. Ketiga ini berkaitan, dan jika salah satu tidak ada, maka tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, karena ini bersifat mutlak. Asas nullum delictum, suatu perbuatan hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas ini berlaku dalam KUHP dan dasar-dasarnya ditemukan pada buku pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas ini bersifat universal dan legalitas, di mana asas yang menekankan hukum pidana sebagai undang-undang haruslah tertulis. Perbedaan sanksi pidana dan perdata. Sanksi dalam hukum perdata berupa ganti rugi, permintaan lain sesuai tuntutan penggugat, misalkan kontrak kerjasama, akta jual beli. Yang kedua, sanksi dalam hukum pidana berupa denda, pidana penjara atau kurungan, hingga seumur hidup atau hukuman mati. Contoh hukum perdata dan pidana. Contoh hukum perdata, masalah warisan, hutang piutang, perceraian, hak asuh anak, wan prestasi, pencemaran nama baik. Contoh hukum pidana, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, korupsi, pemalsuan dokumen. Hukum terdiri dari hukum publik dan hukum privat. Sistem hukum publik, hukum yang dibuat atau dibangun untuk melindungi kepentingan publik atau umum, baik itu kepentingan negara maupun kepentingan warga negaranya. Jadi, mengatur kehukuman hukum negara dan warga negara demi kepentingan bersama agar tetap terjaga. Contoh berita yang menipu atau hoax. Negara akan segera menyebar tentang vaksin untuk COVID-19 secara merata ke seluruh daerah. Ada informasi bahwa vaksin tersebut mengandung zat berbahaya atau bisa bikin seseorang meninggal. Itu tidak benar. Manfaat vaksin berguna untuk memberikan kekebalan tubuh agar tidak terpapar dengan COVID-19. Dengan adanya berita palsu atau hoax ini, berpeluang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menolak penggunaan vaksin 19.
Kepentingannya di sini untuk melindungi bangsa dan negara dari keterpurukan masalah kesehatan dan juga perekonomian yang kian hari semakin memburuk. Jika semua warga negara mematuhi untuk menggunakan vaksin COVID-19 ini, maka keadaan negara akan semakin membaik secara perlahan. Kedua, sistem hukum privat. Hukum yang mengatur hubungan antar negara, antar perorangan, atau antar orang dengan negara. Kedudukannya lebih tinggi daripada pemerintah dan undang-undang. Contoh, si A tidak suka kepada si B. Lalu, akhirnya si A menjelek-jelekan si B kepada semua orang, dan akhirnya si B mengetahui bahwa si A menjelek-jelekannya kepada semua orang. Lalu, si B tidak menerima hal tersebut dan ingin menindaklanjuti kasus tersebut ke ranah hukum. Kasus ini termasuk ke dalam pencemaran nama baik dan termasuk dalam hukum perdata atau hukum kepentingan seseorang. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.